Kita ketahui begitu bahwa pemerintah memastikan bahwa pelarangan ekspor ini akan resmi dimulai pada Sabtu esok dan bahkan pemerintah sendiri tidak berencana memberikan relaksasi begitu ya mengingat progres smelter yang masih jauh dari ekspektasi pemerintah. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, seperti tanggapan saya terdahulu, rasanya nggak banyak berubah. Yang pertama, memang apapun yang terjadi adalah perintah undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kami memang sejak awal sudah juga mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi pada esok hari. Artinya tidak serta-merta kita hanya tahu bahwa besok hari itu sudah tidak boleh ekspor, tapi proses panjang ini sudah kita waspadai dan kita juga sudah mulai mempersiapkan diri. Itu yang kira-kira yang menjadi concern kita dalam rangka menghadapi pelarangan ekspor itu sendiri. Namun bahwa pelarangan ekspor itu tentu saja akan berdampak. Apa dampaknya? Yang jelas adalah pemutusan hubungan kerja. Itu pasti. Kalau pemutusan hubungan kerja, pasti perusahaan akan menyediakan begitu besar dana untuk kebutuhan memberikan pesangon kepada para karyawan yang harus kita berikan. Yang kedua adalah menyangkut masalah produk yang sudah kita hasilkan. Karena apa? Perencanaan itu dibuat setahun sekali. Jadi dari sejak Januari sampai dengan Desember kami sudah melakukan produksi sesuai dengan RKAB yang ada. Maka dari total perencanaan yang ada pada saat ini pasti akan tidak bisa terserap. Itu mungkin Mbak ya sebagai awal dari apa yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Sebelum kita membahas tadi ya ke PHK begitu ya, tadi Anda menyebutkan bahwa memang untuk produksi ini ada kemungkinan besar begitu ya bahwa produksinya tidak terserap. Tapi di satu sisi juga kita ketahui sudah ada 4 smelter Pak di dalam negeri begitu ya dengan kapasitas tampungan sekitar 13,9 juta ton begitu. Apakah menurut Anda sendiri untuk serapan ini memang jauh lebih kecil begitu dari produksi yang memang tidak akan terserap ke depannya? Ya pasti karena seperti Mbak ketahui bahwa produksi kita itu hampir rata-rata kira-kira per tahun ya, itu sekitar 30 juta. 30 juta itu plus minus lah ya. Kalau dikurangi 12 juta atau 13 juta, masih 17 juta lagi. 17 juta ini mau dikemanakan gitu. Dan yang akan memproduksi 30 dari 30 katakanlah pemegang IUP yang punya RKAB masing-masing 1 juta, targetnya per tahun kalau 30 juta, maka 12 juta atau 13 juta terserap, sisanya 17 juta, itulah yang akan menjadi problem baru. Kita akan kemanakan gitu. Itu yang kira-kira produksi yang terlihat di mata saja sudah tidak bisa kita serap kalau kita tidak. Oke, untuk produksi apakah artinya dengan dipastikan begitu ya bahwa larangan ini tetap berlaku, saat ini sudah mulai dihentikan begitu Pak? Ya pasti, kalau menghentikan produksi, kalau kita sudah tidak ada target untuk kita jual, buat apa kita produksi? Karena apa? Karena pasti akan menjadi kerugian makin besar. Oke, dari kapan pemberhentian ini sudah dilakukan begitu Pak? Dan kemudian kerugiannya sendiri begitu ya dengan adanya perhitungan tadi ya, artinya memang sudah ada produksi yang sudah dilakukan begitu ya, khususnya di semester pertama di tahun ini, kemudian harus diberhentikan juga di tengah waktu begitu ya, dan ada juga mungkin produksi yang sudah tidak terserap lagi ke depannya. Seperti apa Anda melihat untuk perhitungan kerugiannya sendiri? Apakah Anda sudah memperhitungkan juga begitu Pak kerugian bagi perusahaan bauksit? Ya jelas, masing-masing perusahaan pasti sudah menghitung berapa kerugiannya. Tapi kalau kita buat analogi saja ya, kalau targetnya mereka 1 juta untuk mengusung 1 juta setahun, katakanlah itu kan sebetulnya tidak terlalu besar ya. Pada saat ekspor masing-masing perusahaan harus mengusung 3 juta. Nah kalau 3 juta itu paling tidak kita memerlukan tenaga kerja yang mendukung kegiatan itu hampir rata-rata 350 sampai 400 orang. Itu terdiri dari HO, operasional, pelabuhan, dan lain-lain. Belum kontraktornya. Kontraktor itu kira-kira sekitar 750 orang. Sehingga totalnya hampir 1.100 sampai 1.200 orang. Setiap perusahaan yang punya target untuk kegiatan memproduksi bauksit sejumlah 3 juta. Sehingga bisa dibayangkan kalau itu harus diberhentikan dan kita tidak berproduksi dalam tanda petik, itu kan sisanya yang satpam. Sisanya hanya satpam. Kalau toh kita masih menyisakan pegawai, itu artinya uncertainly. Kita nggak tahu mau dijadikan apa, mau jual kemana.
Ya. Dan itu artinya akan berhenti semua kegiatan yang ada di site. Kalau berhenti Oke. semua kegiatan di site, itu artinya bisa kita hitung berapa 1.100 itu pesangon yang harus kita berikan. Itu Oke. kalau dari segi karyawan dan kontraktor, belum yang ada di sekitarnya, yang mensuplai bahan baku dan lain sebagainya. Jadi perekonomian itu kan seperti domino ya, artinya melebar dan bisa dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan di dalam kegiatan smelter itu sendiri atau Oke. penambangan. Oke, tadi Ya. sekitar 1.100 hingga 1.200 itu adalah warga Indonesia berarti ya Pak ya? Karena kita ketahui juga bahwa banyak, tidak sedikit begitu yang kontraktor sendiri juga warga negara asing Pak. Kalau penambangan rata-rata masih warga negara Indonesia. Oke. Kalau toh ada investor yang ada di dalamnya itu biasanya hanya berupa tenaga-tenaga ahli saja. Oke, itu sudah fix berarti akan di PHK ya Bapak? Hampir pasti di PHK. Oke. Hampir pasti di PHK. Oke, baik. Tapi Bayangkan, ketika jadi kita, kalau ya silakan ya, Bapak. silakan. Oke. Kalau jadi artinya kalau tadi dapat 1.150 katakanlah itu yang kecil. Kalau perusahaan yang besar yang punya target lebih dari 3 juta, katakanlah 8 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Artinya lebih tinggi lagi. Artinya itu saya katakan yang terendah. Kalau yang tertinggi di dalam kegiatan pengelolaan ekspor yang dilakukan selama ini, itu ada yang mendapatkan kuota ekspor 8 juta. Sehingga perlu berapa orang yang harus mendukung itu dan berapa yang harus diberhentikan, itu saya kira sudah bisa kita prediksi semuanya. Oke.